tidak ditinggalkan, disayangi, dilindungi, dan lain sebagainya. Tapi apakah balasan kita terhadap Tuhan? Sudahkah kita melakukannya? Kembali kepada batin kita masing-masing. Kita punya perkumpulan yang namanya lingkungan. Kita punya perkumpulan yang namanya KBG. Sudahkah kita menikmati, mengisi dengan penuh KBG dan lingkungan itu? Sering hadirkah pada setiap kita ada acara doa bersama? Baik lingkungan maupun KBG? Jarang sekali hadir. Banyak yang tidak hadir. Apakah kita tidak perlu dengan KBG itu? Apakah kita tidak perlu dengan lingkungan itu? Saat kita sehat walafiat dan kita mampu, tidak perlu. Tadi pada saat kita jatuh punya masalah, kita perlu. Sakit, kita perlu. Meninggal, kita perlu. Siapa yang mengurusi kalau bukan KBG kita? Di satu sisi Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita saling mencintai, saling mengakui, saling bantu-membantu, tolong-menolong. Bagaimana Tuhan saya bisa bertemu dan bergaul denganmu? Kamu memberi makan orang miskin, memberi pakaian orang telanjang, menghadiri, membesuk orang sakit, membesuk orang di penjara. Itu sudah sama menolong aku, orang yang terhina ini. Apakah itu secara utuh kita lakukan? Ataukah hanya seremonial? Saat ini masih ada. Aku ratau teko nang KBG ora apa-apa. Enggak apa-apa, kita tidak dendam. Kita tidak dendam. Tetap kalau saya meskipun dia tidak pernah hadir di KBG, ketika giliran di tempat mereka saya hadir. Tujuan kita adalah mengingatkan. Apa kata Romo Damianus? Cinta keluarga, tetangga atau musuh? Boleh berasa ngelangil gua anak kok kayak musuh. Ya kan? Tapi maksud yang terkandung daripada cinta orang yang tidak cinta kepada kita atau yang tidak mendukung kita, supaya mereka sadar, semua sadar sehingga mendukung kita, maka nggak ada musuh lagi. Itu yang dimaksudkan Romo. Tadinya saya kaget, loh kok kayak gini? Tapi setelah saya hati benar. Kalau kita memikirkan diri saya sendiri, orang lain nggak saya pikirkan, musuh yang akan menyerang kita. Seperti khotbahnya yang sudah pernah saya sampaikan waktu kalau di KBG, Romo Pit. Orang mau ke gereja ada yang kecelakaan, yang nolong ternyata orang Katolik. Begitu ditanya, hebatkah orang Katolik yang mau ke gereja itu? Jawabannya tidak hebat. Karena apa? Karena itulah ajaran Kristus. Itulah ajaran cinta kasih, menolong orang tanpa pamrih. Orang kecelakaan nggak ada yang nolong, diangkat, masukkan mobil, bawa ke rumah sakit, bahkan dibayari. Tapi itu menurut kita tidak hebat, karena memang ajaran kita seperti itu. Apalagi kita yang belum pernah menjalankan seperti itu, yang mengatakan bahwa saya adalah orang Katolik. Tapi ternyata perhatian terhadap sesama, terhadap orang lain tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Beda dengan Deddy Mulyadi. Begitu nolong orang yang kerutusan misiu, 9 kepala keluarga meninggal, 9 janda dibantu per janda 50 juta. Dan anaknya diberikan janji sekolah sampai tamat perguruan tinggi. Hebatkah dia? Jawaban Romo Pit, hebat. Lu, podo-podo nolong deh hebat kok aku ora. Karena Deddy Mulyadi bukan orang Katolik, tapi sudah menjalankan perintah Yesus Kristus untuk menolong sesama. Jadi tujuannya apa? Tolong menolong tanpa pamrih, bantu membantu tanpa pamrih, simple saja. Kalau mau sembayangan, kita tahu nggak ada pengurus, bu yo teko sing cepet, nyusun kursi, nyapu, masang taruh, yang nggak bisa yo ngirim wedang. Kan kasihan Pak Broto, kasihan Pak Pras, udah sepuh menek. Itu termasuk rasa cinta kita kepada sesama, cinta kepada orang lain. Bukan masa bodoh, terserah, yang penting aku teko, enek kursi jago, nggak enek kursi ya berdiri. Bukan itu makna sebagai orang Katolik. Karena orang Katolik itu perlu perjuangan. Bapak Ibu dan saudara sekalian,
Kita bersyukur 2 tahun ini pemerintah sudah merubah penanggalan. Yang tadinya kenaikan Isa Al-Masih sekarang sudah diganti kenaikan Yesus Kristus. Itu bukan perjuangan ringan, saudara-saudara, Bapak Ibu. Perjuangan yang bertahun-tahun diperjuangkan oleh para tokoh Katolik bahwa itu kenaikan Yesus Kristus, bukan kenaikan Isa Al-Masih. Pas menjelang kenaikan Isa Yesus Kristus itu saya ditelepon seorang pejabat padahal. Selamat Hari Raya kenaikan Isa Al-Masih ya Pak Erjuno. Saya jawab, di penanggalan tidak ada lagi. Di dalam agama saya tidak ada Pak kenaikan Isa Al-Masih. Loh, apa? Kenaikan Yesus Kristus. Karena kalau Isa itu lahirnya di bawah pohon kurma. Kalau Yesus Kristus itu lahirnya dalam kandang domba. Beda keyakinan kami dengan yang Bapak ngerti, saya bilang. Beranikah kita? Harus berani. Wong Yesus ada di dalam diri kita kok. Roh Kudus ada di dalam diri kita kok. Kenapa kita tidak berani? Mestinya kita berani. Seperti Paulus ketika memberikan penerangan, penjelasan kepada warganya di Efesus. Saya rela mati untuk Tuhan. Saya tidak takut menghadapi apapun juga. Nah ini di rumah makan Padang buat tanda salib aja gelik-gelik. Karena takut kalau nanti nggak dibayari orang. Itukah saksi Kristus? Itukah saksi kebenaran? Itukah saksi cinta kasih yang diajarkan? Monggo Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita renungkan bersama. Mohon maaf saya hanya mengingatkan. Seyogyanya demikian, kalau benar, kalau tidak pun tidak masalah. Tapi sudah benarkah kita menjadi orang Katolik yang diharapkan oleh Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita, yang saat ini ada di dalam diri kita, dan menyiapkan tempat untuk kita di kemudian hari sebelum Dia datang yang berikutnya. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus.